Halo guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like, dan komen videonya ya. Terima kasih. Chen Ping, yang baru saja pergi, memuntahkan seteguk darah. Seluruh orang sangat kelelahan, dan kepalanya sangat pusing hingga dia hampir pingsan. Zeyan di lautan kesadaran terus memanggil Chen Ping untuk membuat Chen Ping tetap terjaga. Baru saja, Chen Ping hanya bertahan di depan semua orang di keluarga Ning. Jika dia menunjukkan kelemahan seperti itu, Chen Ping tahu bahwa keluarga Ning pasti tidak akan mampu menahan godaan Dewa Raja Gong dan menyerangnya. Terutama leluhur keluarga Ning, Chen Ping selalu merasa sangat akrab dengannya, tetapi dia tidak bisa memahaminya. Entah sudah berapa lama aku berjalan tersandung seperti ini, Chen Ping tidak bisa menahannya lagi dan terjatuh dengan bunyi gedebuk. Di tanah, tepat ketika Chen Ping terjatuh, sesosok tubuh muncul dengan cepat. Orang tersebut adalah Luo Xi yang telah melarikan diri. Melihat Chen Ping yang pingsan, dia langsung menggendong Chen Ping di punggung dan kirinya. Pada saat ini, saat Chen Ping bertarung dengan Qi Pei Jia, 5 orang bergegas. Sekilas, kelima orang ini semuanya memancarkan aura alam kesengsaraan tingkat ke-7. 5 di antaranya berada di alam kesengsaraan tingkat ke-7. Mereka bisa dianggap master. Salah satu pria berkepala dan bertubuh singa sedang menatap sekeliling, matanya tajam. Raja Singa, ini adalah medan pertempuran antara dewa dan iblis. Bagaimana bisa ada aura busur Raja Dewa? Menurutku kamu salah. Ini adalah medan perang yang dibuka oleh para dewa dan iblis, dimensi lain. Bagaimana busur Raja Dewa bisa muncul di sini? Saya menemukan bahwa setelah busur Raja Dewa diambil dari lembah orang mati, Anda menjadi gugup. Petik 2, kata seorang pria dengan wajah pucat dan bintik-bintik di wajahnya. Raja Macan Tutul, kamu tidak tahu apa-apa. Tidak bisakah orang yang mengambil busur Raja Dewa juga memasuki medan perang antara dewa dan iblis? Jika itu masalahnya, wajar jika aura busur Raja Dewa ada di medan perang antara dewa dan iblis. Seorang lelaki tua lain dengan mulut tajam dan pipi monyet mencibir. Raja Kera, apakah kamu tidak takut saat mengatakan ini? Jika orang yang mengambil busur Raja Dewa benar-benar memasuki medan perang para dewa dan iblis, menurutku kita harus meninggalkan medan perang para dewa dan iblis ini secepat mungkin. Kalau tidak, tidak ada di antara kita yang bisa melarikan diri jika seseorang menarik busur dan menembakkan anak panah. Raja Macan Tutul berkata kepada lelaki tua dengan mulut lancip dan pipi monyet. Perasaanku tidak salah. Busur Raja Dewa pasti sudah muncul. Sekarang selama kita menemukan siapa yang mengambil busur Raja Dewa, kita bisa mendapatkan busur Raja Dewa kembali. Raja Singa mempercayai perasaannya. Lion King, aku bukan spoiler, tapi biarpun kamu mengambil kembali busur Raja Dewa, bisakah kamu menariknya? Busur Raja Dewa telah tertanam di lembah orang mati selama bertahun-tahun. Kamu bahkan tidak bisa melepasnya. Kamu masih ingin mengambil busur Raja Dewa. Menurutku usahamu tidak sia-sia. Kami sebaiknya kita menemukan sesuatu yang bisa kita gunakan di medan perang para dewa dan iblis ini. Itu adalah harta karun, kata Raja Macan Tutul sambil bercanda. Raja Singa menatap Raja Macan Tutul dengan dingin, tapi tidak mengatakan apapun. Oke, kita semua harus bertindak cepat. Kita akhirnya memiliki kesempatan untuk memasuki medan perang para dewa dan iblis, jadi jangan sia-siakan. Saat ini, kekuatan iblis semakin kuat, dan kebencian serta pengejaran iblis oleh para biksu manusia semakin berkurang, dan beberapa bahkan telah mencapai kerjasama. Kami, suku Orc, adalah yang terlemah saat ini. Kami harus bersatu di masa depan, jika tidak, hidup kami akan sangat sulit di masa depan. Kata seorang pria parubaya dengan alis berbintang, mata tajam, dan wajah merah. Raja Iblis berwajah 1000 benar. Kita para orc harus bersatu. Kudengar kota kerajaan Mingli dan kota kerajaan Iblis Yihe bertarung lagi.
Kali ini sangat ramai. Kemungkinan besar kedua belah pihak akan menderita kerugian. Kedua orang ini adalah yang terlemah, tapi mereka bertarung paling bahagia. Mereka telah bertarung satu sama lain sepanjang hari, dan mereka belum mengerahkan tenaga mereka ke dalam berlatih. Seorang wanita berpakaian sangat genit berkata, "Ini adalah satu-satunya perempuan di antara 5 putri rubah. Menurutku di antara 3 penguasa dan 4 raja kita, kamu adalah yang berpikiran paling jahat. Kamu merencanakan orang lain sepanjang hari. Kamu mendapatkan posisi ini dengan tidur, kan?" Raja Kera terkekeh. Wajah Ratu Rubah menjadi dingin dan matanya penuh dengan niat membunuh saat dia berkata, "Kamu monyet bau, kamu ingin tidur, tapi aku tidak akan membiarkanmu tidur. Oke, berhentilah berdebat. Kita akan bertindak sendiri-sendiri. Jika ada keadaan darurat, segera hubungi satu sama lain. Kali ini di medan perang para dewa dan iblis, kita harus menemukan lebih banyak harta untuk meningkatkan kekuatan ork kita secara keseluruhan." Raja Iblis berwajah 1000 berkata dengan ekspresi serius. Beberapa orang mengangguk lalu bubar, sepertinya mereka semua menghormati Raja Iblis berwajah 1000. Di sisi lain, Chen Ping digendong oleh Luo Xi dan dengan cepat melintasi gurun dan sampai di negeri puncak gunung. Lingkungan di sini sudah berubah, pegunungan bergelombang, dan pepohonan masih hijau sehingga mudah mencari tempat untuk bersembunyi. Luo Xi membawa Chen Ping ke sebuah gua. Melihat Chen Ping yang pucat, terluka parah dan tidak sadarkan diri, Luo Xi juga sedikit tidak berdaya. Dia juga tidak memahami perawatan medis, jadi dia hanya bisa melihat Chen Ping tanpa daya, berharap Chen Ping akan bangun dengan selamat. Begitu saja, Luo Xi menjaga Chen Ping, tapi sudah siang dan malam, dan Chen Ping tidak membuat gerakan apapun. Saat ini, Luo Xi sedikit cemas, sudah lama sekali dan Chen Ping belum bangun, jadi dia mungkin tidak akan pernah bangun lagi. Jika Chen Ping tidak bangun, Luo Xi tidak akan menyembuhkan Chen Ping. Dia hanya bisa menunggu Chen Ping bangun dan menyembuhkan dirinya sendiri. Tepat ketika Luo Xi sedang cemas, dia tiba-tiba merasakan sesuatu bergerak di luar gua. Luo Xi mengerutkan kening, jantungnya berdebar kencang, lalu dia melambaikan telapak tangannya dengan ringan, menutupi Chen Ping dengan nafas, dan dia sendiri yang keluar dari gua. Sekarang Chen Ping tidak sadarkan diri dan nafasnya sangat lemah. Luo Xi menggunakan nafasnya sendiri untuk menutupi nafas Chen Ping agar orang lain tidak dapat mendeteksi nafas Chen Ping. Tepat ketika Luo Xi keluar dari gua, cahaya dingin tiba-tiba muncul di depannya. Luo Xi bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, dia menarik napas dalam-dalam dan sehelai rambut jatuh dari atas kepalanya. Ekspresi Luo Xi berubah drastis, dan dia dengan cepat menyentuh tubuhnya dan menemukan bahwa tidak ada luka. Ternyata ada penyihir kecil yang bersembunyi di gua ini. Kupikir akan ada mangsa besar. Seorang wanita dengan sosok yang sangat menggairahkan dan riasan tebal muncul di depan Luo Xi. Terlebih lagi, ada ekor berbulu putih di belakang wanita ini. Luo Xi sekilas tahu bahwa wanita itu adalah ork. "Siapa kamu?" "Saya Luo Xi dari Lembah Roh Darah, dan pemilik Lembah Roh Darah adalah ayah saya." Luo Xi mengumumkan nama keluarganya, hanya berharap untuk menakut-nakuti pihak lain dan mencegah pihak lain menyakitinya. Karena Luo Xi bisa merasakan kekuatan lawannya jauh lebih tinggi darinya. Jika bukan karena wanita ini sekarang. Jika Anda menunjukkan belas kasihan, kepala Luo Xi telah tergerak. "Gur," wanita itu tertawa, "kamu tidak perlu pindah ke Lembah Roh Darah untuk membuatku takut. Jika aku ingin membunuhmu, aku tidak peduli siapa kamu. Namaku Baiqian, dan banyak orang suka memanggilku Ratu Rubah. Putri Rubah." Luo Xi tertegun, dan wajahnya langsung berubah menjadi sangat jelek. Melihat ekspresi Luo Xi, Baiqian sepertinya telah menebak sesuatu. Dia tersenyum ringan dan berkata, "Penyihir kecil, pernahkah kamu mendengar tentang saya?" Luo Xi mengangguk. "Lalu apa yang sudah kamu dengar tentang aku?" Baiqian terus bertanya. Luo Xi tidak berani mengatakannya, lagi pula rumor di luar sangat tidak menyenangkan.
Kamu tidak perlu takut. Aku pernah mendengar rumor tentang aku di luar, jadi kamu hanya perlu berbicara dengan berani. Bai Qian menghilangkan pesona di tubuhnya dan bahkan ekor berbulu putih di belakangnya. Seperti kakak perempuan tetangga, dia menatap Luo Xi dan berkata. Melihat perubahan dalam tubuh Bai Qian, Luo Xi juga banyak puas. Jadi dia berkata, diperlukan bahwa Anda adalah seorang wanita iblis yang berspesialisasi dalam esensi pria, dan itu kejam dan pedas. Bai Qian, yang memiliki senyum di wajahnya, mendengar 3 kata memakan anak-anak, dan tiba-tiba wajahnya menjadi malu. Ketika Luo Xi melihat ini, hatinya ketat, dan keringat dingin muncul langsung di dahinya. Sial, hal-hal yang memadukan ini, bahkan jika pria itu tidur, bahkan dikabarkan bahwa aku makan anak-anak. Wanita tua itu paling menyukai anak-anak. Bagaimana saya bisa makan anak-anak? Pria tua ini ditangkap oleh seorang putri dalam Lao. Saya merasa tidak ada wajah di wajah saya, jadi saya membuat rumor untuk saya. Aku ingin mencari tahu siapa yang membuat rumor. Aku makan anak-anak, aku harus mengambil kulitnya. Bai Qian penuh kemarahan, ekspresi membunuh. Setelah beberapa saat, kemarahan pada Bai Qian menghilang, dan diganti lagi dengan senyum, penyihir kecil. Lalu apakah Anda melihat saya sebagai rumor? Luo Xi menggelengkan kepalanya, tidak seperti. Hahaha, gadismu masih terlalu sederhana, karena aku menertawakanmu. Apakah kamu pikir aku bukan tipe orangnya? Aku benar-benar tidak tahu, kamu begitu sederhana, beraninya ayahmu berani melemparkanmu ke sini. Tidak ada aturan di medan pertempuran ajaib ini. Ketika kamu bertemu orang jahat, kamu adalah kekuatannya, bukankah domba untuk dibantai? Petik 2. Apa yang kamu lakukan di gua ini? Mengapa kamu tidak mengikuti ayahmu? Bai Qian bertanya. Aku menunggu ayahku. Mereka pergi mencari harta karun. Aku terlalu rendah, jadi menunggu mereka di sini. Mereka harus segera kembali. Petik 2. Luo Xi mengatakan bahwa matanya selalu secara tidak sadar menatap gua. Bai Qian melihat bahwa Luo Xi berbohong, jadi dia bertanya sambil tersenyum, apa yang ada di gua? Apakah ada harta karun yang kamu temukan? Apakah Bai Qian tidak percaya dan berjalan menuju gua, sementara Luo Xi buru-buru menghentikan Bai Qian. Bai Qian melihat ini, dan lebih yakin bahwa ada sesuatu di gua, jadi dia berkata, Anda pikir Anda dapat menghentikan saya? Tidak ada, tidak ada. Luo Xi buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata. Setelah berbicara, Bai Qian melambaikan tangannya, dan sebuah kekuatan mendorong Luo Xi ke samping. Ketika Bai Qian berjalan ke gua, dia melihat Chen Ping berbaring di tanah. Aku tidak berharap kamu tampan di usia muda, kamu akan tampan, tidak heran kamu begitu gugup. Apakah pria ini pacarmu? Bai Qian berkata, lalu menatap Chen Ping. Tidak, dia bukan pacarku. Kami hanya teman biasa. Tuan Chen terluka dan saya membawanya ke sini. Luo Xi dengan cepat menjelaskan. Apakah kamu terluka? Bai Qian berkata sambil berjongkok untuk memeriksa Chen Ping. Bai Qian mengulurkan tangan dan menyentuh dada Chen Ping, ini mengejutkan Luo Xi, dan dia menamparkan Bai Qian dengan satu telapak tangan. Jangan sentuh Tuan Chen. Selama aku masih hidup, aku tidak akan pernah membiarkanmu menyentuhnya. Luo Xi meraung marah, Chen Ping telah menyelamatkan nyawanya, tentu saja Luo Xi tidak bisa melihat Chen Ping disakiti. Dasar penyihir kecil, kenapa kamu begitu gugup? Aku hanya memeriksa lukanya. Bai Qian bahkan tidak menoleh ke belakang, dia melambaikan tangannya dengan lembut dan hembusan nafas menghempaskan Luo Xi ke samping. Dampak, Luo Xi ingin bergerak, tetapi ternyata dia ditekan oleh suatu kekuatan dan tidak bisa bergerak sama sekali. Bai Qian mengulurkan tangan dan dengan lembut menekan dada Chen Ping. Telapak tangan seputih salju dan halus, bersama dengan dada perunggu Chen Ping, membentuk penglihatan yang sangat merangsang. Namun saat Bai Qian menyuntikkan nafas ke tubuh Chen Ping, tiba-tiba cahaya putih melintas di dada Chen Ping,
dan tubuh Bai Qian sepertinya didorong mundur oleh kekuatan yang kuat. Bai Qian mundur beberapa langkah sebelum berhenti, lalu menatap Chen Ping dengan kaget.